Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang model dan metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Ini sebagai bagian keempat dari materi teori belajar dan pembelajaran. Di dalamnya kita akan membahas tentang perbedaan antara pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran, kemudian macam-macam model pembelajaran dan langkah-langkahnya, pemilihan model pembelajaran, kemudian defect. Perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu adalah titik tolak atau cara pandang terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Kata kuncinya adalah cara pandang. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran ini adalah jabaran dari pendekatan pembelajaran. Kemudian dijabarkan lagi melalui strategi pembelajaran. Yang dimaksud strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam pembelajaran, sehingga strategi menunjukkan pada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru dan siswa dalam setiap pembelajaran. Dan strategi ini sebagai penjabaran dari model adalah berupa kegiatan guru dan siswa, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian metode pembelajaran. Cara lengkapnya adalah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dalam bentuk nyata dan praktis. Kata kuncinya adalah dalam bentuk nyata dan praktis, artinya dapat diterapkan dengan jelas. Jika model pembelajaran tadi bersifat konseptual, maka metode pembelajaran ini sudah bersifat praktis. Jelas tahapannya, operasional. Jadi yang dilakukan guru apa, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu sudah praktis. Kalau model pembelajaran tadi masih bersifat konseptual, bisa dikembangkan lagi. Kemudian teknik pembelajaran adalah suatu cara yang spesifik yang dilakukan guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Kalau teknik ini lebih spesifik. Spesifik itu jelas. Misalnya dalam kegiatan pembukaan, guru melakukan apa? 1, mengucapkan salam. 2, melakukan persepsinya seperti apa, dan seterusnya sampai kegiatan penutup. Itu disebut teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini biasanya yang tercantum dalam langkah-langkah pembelajaran yang kita cantumkan dalam RPP. Nah, ini contoh-contohnya pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran misalnya konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan lain-lain. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang paling banyak digunakan khususnya di Indonesia. Kemudian contoh model pembelajaran, misalnya pembelajaran penemuan atau discovery learning. Kemudian pembelajaran berbasis project based learning, pembelajaran kontekstual atau disebut CTL, contextual teaching learning, kemudian pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan lain-lain. Banyak sekali model-model pembelajaran yang nantinya akan kita bahas pada bagian ini. Kemudian strategi pembelajaran, contohnya quantum teaching learning, deep learning, mastery learning, cooperative learning, dan lain-lain. Ini adalah penjabaran atau pengembangan dari model pembelajaran. Metode pembelajaran, ini ada beberapa pendapat. Yang paling umum, para pakar membagi metode pembelajaran, diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, demonstrasi, resitasi, eksperimen, dan lain-lain, misalnya karya wisata, macam-macam. Ini nanti metode ceramah misalnya. Ada yang membagi juga
Metode ceramah dengan cara apa? Ceramah misalnya dengan cara jigsaw learning, dengan cara mind mapping dan lain-lain. Jadi ini gabungan. Metode ceramah, metode tanya jawab pun juga begitu, bisa dibagi-bagi. Di dalam buku Silberman ini dipecah-pecah atau diberikan penjabaran, misalnya tanya jawab. Ada menggunakan teknik tanya jawab everyone is a teacher. Ada tanya jawab menggunakan cara true or false, macam-macam. Itu lebih detailnya bisa dibaca pada bukunya Silberman. Ada 101 metode pembelajaran di situ. Kemudian teknik pembelajaran itu sebuah langkah-langkah dari metode pembelajaran itu. Ada istilah lagi taktik pembelajaran. Kalau teknik tadi langkah-langkah yang bersifat spesifik, kalau taktik pembelajaran itu gaya guru dalam menerapkan teknik pembelajaran. Misalnya posisi berdiri, kemudian posisi berjalan, gaya bahasa guru, gaya ekspresi guru dalam mengajar, kemudian intonasi dan lain-lain. Itu disebut taktik pembelajaran. Nah, inilah yang membedakan terkadang metodenya sama, langkah-langkahnya sama, tapi nuansa pembelajaran itu berbeda karena perbedaan taktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau yang dimiliki oleh guru. Nah, ini perbedaan antara pendekatan, model, strategi, metode, dan taktik pembelajaran. Nah, lebih detailnya saya buatkan bahkan seperti ini. Yang paling luas adalah pendekatan. Pendekatan itu dijabarkan melalui model, dan model dijabarkan melalui strategi. Strategi dijabarkan melalui metode, dan metode dijabarkan secara spesifik melalui teknik. Di dalam teknik itu ada taktik. Ini gaya mengajar. Ini adalah rentetan supaya mind mapping atau pemahaman kita itu lebih mudah dipahami. Meskipun dalam memahami perbedaan-perbedaan ini banyak pakar yang berbeda pendapat terkait dengan penjabaran atau pembagian seperti ini. Nah, model pembelajaran yang pertama adalah discovery learning. Yang pertama, discovery learning itu menekankan pada penemuan konsep. Kata kuncinya adalah penemuan konsep, sehingga siswa dapat menyusun kesimpulan akhir atau menemukan hingga siswa dapat menyimpulkan sendiri apa yang ditemukan. Kemudian data atau informasi atau materi tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dalam bentuk proses. Kata kuncinya adalah proses. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang di situ guru sudah menyajikan data yang sudah berbentuk akhir. Ini data yang benar. Jadi siswa tidak mencari, tidak menemukan, hanya disajikan sudah bentuk akhir, siswa tinggal menghafalkan. Kalau discovery learning itu siswa mencari sendiri sampai menemukan kesimpulan. Yang penting berarti prosesnya, proses pencariannya itu, penemuan materi itu. Discovery learning itu yang paling utama tujuannya adalah kemampuan penemuan diri. Jadi siswa mencari, menemukan sendiri. Ini butuh analisis yang sangat dalam sekali dalam sebuah proses penemuan konsep ini. Yang kedua, merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Kuncinya adalah aktif dan kreatif. Yang awalnya yang pada model konvensional siswa hanya diam menerima materi secara pasif. Materi sudah disajikan, sudah berbentuk data matang. Kalau di sini adalah siswa yang aktif dan kreatif mencari dan menemukan materi atau konsep yang dituju. Kemudian mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. Jadi ini berpusat pada siswa. Pada model seperti ini, jadi guru hanya mendampingi. Ini masalahnya, kemudian silakan dicari dengan fasilitas, misalnya disediakan oleh guru sumber-sumber belajarnya apa saja, silakan dicari.
siswa di situ yang berpusat pada siswa. Nanti siswa bisa melalui kegiatan individual, kemudian digabung melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian merubah modus ekspositori ke modus discovery. Ekspositori itu ya tadi itu hanya kegiatan individual ya, dengan model konvensional, guru ceramah, guru mencoba siswa dengan berbagai macam materi seperti itu. Kemudian langkah-langkah discovery learning ini yang pertama menciptakan stimulus atau rangsangan. Di ini siswa diberikan misalnya sebuah film video terkait dengan sebuah permasalahan, terkait dengan materi itu apa disajikan. Dari situ akhirnya siswa muncul rasa ingin tahunya, kenapa kok masalah itu terjadi misalnya, atau kenapa sebuah konsep itu bisa muncul. Kemudian yang kedua, menyiapkan pernyataan masalah. Jadi guru membuat pernyataan yang masih belum ketemu jawabannya, bisa hal-hal yang bersifat pro dan kontra, atau hal-hal yang masih menjadi misteri, belum ketemu jawaban akhirnya. Kemudian yang ketiga, setelah diberikan sebuah masalah yang bersifat pro dan kontra, guru menyediakan atau memberikan pedoman-pedoman sumber belajarnya. Kemudian siswa mengumpulkan data, mencari di situ siswa, baik dari internet, kemudian buku, koran, majalah, dan lain-lain. Siswa diminta untuk mengumpulkan data terkait dengan masalah itu. Yang selanjutnya adalah pengolahan data yang sudah terkumpul tadi dari berbagai sumber, akhirnya diolah. Bisa dalam, kalau kelas tinggi atau jenjang pendidikan tinggi, bisa dalam bentuk laporan penelitian atau makalah atau sejenisnya. Tapi kalau dalam kelas rendah atau jenjang pendidikan yang rendah, yang bisa dalam bentuk catatan singkat. Kemudian diverifikasi datanya. Nah, setelah diverifikasi, kemudian ini digeneralisasi. Tadi itu sudah diverifikasi data ini benar atau salah, disimpulkan per individu atau per kelompok. Yang terakhir adalah generalisasi, penarikan kesimpulan secara umum. Jadi data-data yang diperoleh oleh para siswa itu didiskusikan, kemudian nanti satu kelas misalnya itu menyepakati kesimpulan umumnya apa, jawaban yang disepakati oleh seluruh anggota di kelas itu namanya generalisasi. Model yang kedua adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Kata kuncinya adalah berupa proyek atau kegiatan. Dirancang untuk digunakan dalam permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Permasalahan kompleks ini yang harus ditangani dalam bentuk proyek. Masalah-masalah yang bersifat konkret, yang bisa diamati, yang bisa terukur, yang bisa dibuat. Kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pada project based learning ini kata kuncinya adalah dilakukan secara kolaboratif atau kelompok atau cooperative learning. Langkah-langkah project based learning ini yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Jadi guru menyiapkan pertama petunjuknya seperti apa, yang pertama dilakukan siswa apa, kedua apa, dan seterusnya. Itu tentang petunjuknya. Kemudian tentang proyeknya apa yang perlu digarap. Nah, proyek ini ya harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dipelajari. Project based learning ini lebih pada KI 4.
keterampilan. Jadi keterampilan yang bersifat konkret. Kalau jenis materinya KI 4 bersifat konkret, maka yang cocok ya based learning ini, project based learning ini. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini adalah guru membagi kelompoknya, kemudian desainnya nanti seperti apa, membuat agenda. Misalnya dilakukan beberapa hari ya, hari pertama apa, kalau hanya sehari ya dibuat di schedule jam sekian sampai jam sekian melakukan apa dan seterusnya sampai akhir atau sampai membuat laporan proyek. Kemudian menyusun jadwal, desain perencanaan tadi kegiatannya apa saja sesuai dengan agenda atau jadwal ini. Kemudian memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Ketika siswa melakukan kegiatan proyek itu, guru mendampingi apa kendalanya di dalam proses melakukan proyek itu, perkembangannya seperti apa dipantau. Kemudian menguji hasil proyek. Nah, misalnya itu berupa eksperimen, ilmu-ilmu eksak ya. Ini bisa diuji hasilnya atau karyanya ini diuji publik atau diuji coba apa kelemahan dan kelebihannya, kemudian direvisi ketika itu kaitannya dengan materi yang bersifat eksak atau produk. Kemudian mengevaluasi kegiatan atau pengalaman yang sudah terjadi. Mengevaluasi ini tidak hanya produk yang dihasilkan, tapi mulai awal sampai akhir proyek yang telah dilakukan oleh siswa itu dievaluasi. Apa kendalanya, kemudian kelemahan, kelebihannya, kemudian diberikan refleksi. Di akhir nanti guru bisa menyimpulkan dari seluruh proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh para siswa. Selanjutnya adalah problem based learning. PBL ini pembelajaran berbasis masalah, merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata yang bersifat kontekstual. Kata kuncinya adalah permasalahan nyata yang bersifat kontekstual. Kontekstual ini berarti masalah itu memang benar-benar terjadi di lingkungan atau pada kehidupan siswa sehari-hari. Karena pada dasarnya siswa itu akan tertarik untuk belajar jika yang dipelajari itu terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, misalnya permasalahan di lingkungannya itu ya, misalnya lingkungan pedesaan, pertanian ya terkait dengan itu. Misalnya permasalahan di perkotaan ya terkait dengan permasalahan yang selaras dengan lingkungannya masing-masing. Kemudian PBL ini menantang para peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Kuncinya adalah belajar bagaimana belajar. Jadi tidak hanya belajar saja untuk mengingat, menghafal, itu namanya belajar. Kalau ini adalah belajar bagaimana belajar. Jadi ketika ada konsep sudah ada, kemudian terjadi masalah, bagaimana mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan itu. Langkah-langkahnya PBL ini yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, yang disampaikan di kegiatan awal ini adalah tujuannya apa kegiatan PBL itu dilakukan, kemudian permasalahannya apa, dan pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Mengorientasi peserta didik pada masalah ini bisa melalui kita tayangkan dulu video atau gambar terkait dengan masalah-masalah yang akan kita kaji. Misalnya ada konflik agama di sebuah video, ada konflik agama, kita tampilkan dulu. Kemudian nanti setelah ditayangkan dijelaskan tujuan dan permasalahannya, maka siswa mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini siswa dibagi kelompok-kelompok. Siswa belajar berkolaborasi sesuai dengan topik pada kelompoknya masing-masing. Dibagi kelompok-kelompok ya. Pertama mencari penyebabnya apa, kemudian
latar belakangnya apa, sampai nanti menemukan bagaimana solusinya. Nah, ini di setiap kelompok mencari itu, mendiskusikan baik dari internet, buku, dan lain-lain terkait dengan masalah yang sudah ditayangkan di awal tadi. Nah, kemudian membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, atau pengumpulan data dan eksperimen, atau berhipotesis dan menjelaskan dan memberikan pemecahan. Pada proses ini, guru tetap mendampingi, jadi tidak membiarkan siswa mencari sendiri, kemudian mengembangkan dan menyajikan dalam bentuk hasil karya. Dari pengumpulan data, kemudian penjelasan, hingga pemecahan masalah sudah ketemu, disajikan, ya, dikembangkan dalam bentuk bisa laporan, video, model, dan lain-lain. Ini jika kelas atau jenjang yang lebih tinggi. Kalau hanya anak sekolah dasar ya bisa dalam bentuk catatan. Yang penting ketemu masalahnya apa, penyebabnya, kemudian dianalisis sampai menemukan solusinya nanti seperti apa. Itu dikembangkan dan disajikan. Sudah dikembangkan dalam bentuk produk seperti ini, laporan dan lain-lain, disajikan, bisa dipresentasikan di depan satu persatu. Kemudian kelompok yang lain itu menanggapi, boleh seperti itu. Atau misalnya kelas tinggi ya dipublish saja, siapa yang mengomentari di situ. Nah, yang terakhir adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di akhir diberikan analisis atau refleksi apa kendala, kelemahan, kelebihan mulai awal sampai akhir kegiatan itu. Kemudian guru memberikan kesimpulan akhir berdasarkan laporan-laporan atau data-data yang didapat selama proses PBL ini. Selanjutnya adalah CTL atau Contextual Teaching Learning. CTL merupakan konsep belajar yang diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Yang pertama, kata kuncinya adalah proses pengalaman secara langsung. Kemudian proses mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata. Yang ketiga, menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi CTL itu secara umum penjelasan ada 3 konsep atau 3 pengertian. Pengalaman langsung, mengkaitkan antar materi dengan kehidupan, dan yang terakhir adalah menerapkan materi itu pada kehidupan. Nah, belajar akan lebih bermakna jika peserta didik atau anak didik mengalami apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahui apa yang dipelajarinya. Kata kuncinya adalah mengalami apa yang dipelajari. Jadi ketika siswa mengalami yang dipelajari itu lebih paham, akan lebih bermakna, dan siswa akan mengingat itu lebih permanen ingatan siswa terkait dengan apa yang dialami. Sebenarnya ini senada dengan piramida pemahaman siswa. Yang paling bawah itu mendengar, kemudian membaca, yang paling tinggi adalah mengalami atau melakukan. Kemudian karakteristik CTL ini yang pertama, proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada dengan apa yang akan dipelajari. Di CTL ini mengkaitkan pemahaman atau pengetahuan siswa yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Kemudian penggalian pengetahuan baru secara deduktif. Deduktif ini adalah disajikan dulu pengetahuan itu secara umum atau secara keseluruhan, kemudian nanti dirinci secara khusus atau dipecah secara detail bagian per bagian. Jadi ini siswa diberikan sebuah konsep atau permasalahan secara umum dulu, kemudian baru dikaitkan dengan hal-hal yang rinci yang sesuai dengan yang dialami siswa. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh bukan hanya dihafal, melainkan untuk dipahami.
Jadi di sini tidak sekedar ada buku teks, siswa membaca, menghafal saja, tapi juga memahami. Memahaminya bukan memahami teks, tapi memahami konteks. Jadi di situ teksnya sudah ada, konteksnya seperti apa? Konteks dalam kehidupan sehari-hari, materi itu jika diterapkan seperti apa, kemudian yang terjadi di lingkungan seperti apa, itu namanya memahami konteks. Dan selanjutnya mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dipelajari. Yang terakhir merefleksi dan memberikan umpan balik terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Selanjutnya adalah inquiry learning atau pembelajaran penyelidikan. Kata kuncinya adalah menyelidiki. Secara umum, pembelajaran yang memaksimalkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu. Sesuatu ini bisa benda, manusia, peristiwa, dan lain-lain. Nah, secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Kata kuncinya adalah pendidikan. Jadi tidak seperti discovery. Kalau discovery itu menemukan kayak seperti sebuah proyek, dan di situ dituntut untuk harus menemukan. Lalu inquiry ini atau penyelidikan ini, siswa dituntut untuk menyelidiki saja, mencari dan menyelidiki berbagai macam sumber. Ya, hampir sama sebenarnya, tapi ini penekanannya pada penyelidikannya, prosesnya. Kemudian materi pelajaran tidak diberikan secara langsung, guru sebagai administrator saja atau pendamping. Kemudian prinsip pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama, pengembangan intelektual. Itu dituntut untuk memaksimalkan intelektual, tingkat analisis yang tinggi. Kemudian prinsip interaksi. Maksudnya prinsip interaksi ini di situ siswa dalam mencari ini berinteraksi antar siswa dengan guru lain mungkin, kemudian siswa dengan masyarakat di sekitar untuk mencari sebuah konsep atau materi yang dipelajari. Prinsip bertanya. Otomatis kalau di situ berinteraksi dengan banyak orang, siswa dituntut juga untuk tidak malu bertanya dalam menggali atau mencari informasi itu. Atau setiap ketemu orang bertanya terkait dengan masalah yang dicari. Ini juga melatih siswa untuk berani, untuk mandiri dalam bertanya kepada setiap orang. Kemudian prinsip belajar untuk berpikir. Dari seluruh jawaban berbagai sumber tadi, siswa dituntut untuk menganalisis, berpikir kritis. Ya, jawaban itu benar atau salah. Kemudian ketika ada jawaban yang bertentangan, jawaban yang berbeda bagaimana, dituntut untuk menganalisis mana yang benar. Kemudian dilakukan triangulasi, misalnya membandingkan antar jawaban dari sumber yang lain misalnya. Dan yang terakhir adalah prinsip keterbukaan. Di situ nanti siswa saling terbuka, saling sharing di dalam kelas apa yang telah diselidikinya. Terbuka, tidak ada yang ditutupi, tidak berbohong dalam menyajikan data, juga tidak ada yang ditutupi, data-data yang telah digali dan akan disajikan. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalahnya apa? 1, 2, 3 ya, terkait dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian mengembangkan hipotesis. Hipotesis ini dugaan, konflik antar suku misalnya, atau konflik antar agama. Nah, siswa sebelum menyelidiki atau meneliti tadi, mereka sudah membuat hipotesis, dugaan. Oh, masalah itu bisa terjadi jika begini-begini misalnya. Hipotesis itu bisa digunakan kata pengaruh, misalnya faktor ini dapat mempengaruhi konflik agama, misalnya seperti itu. Bisa sesuai dengan jumlah rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalah yang digali ada 3, maka hipotesisnya juga ada 3. Intinya dugaan sementara sebelum dilakukan
penyelidikan. Kemudian menguji jawaban tentatif. Menguji jawaban ini bisa dilakukan sebelum atau ketika melakukan penyelidikan. Jadi dalam proses melakukan penyelidikan itu ada jawaban-jawaban, ternyata masalah yang dikaji itu ditemukan seperti ini. Itu namanya jawaban tentatif sementara. Tentatif itu sementara. Nah, tapi ini bisa berubah nanti ketika kesimpulan akhir setelah mau penyelidikan, dianalisis, kemudian mungkin jawabannya akan berubah, tidak seperti jawaban tentatif ini. Yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diselidiki, kemudian dikaitkan dengan hipotesis dan jawaban tentatif sementara, ditarik kesimpulan. Ya, kesimpulan ini adalah kesimpulan akhir. Bisa berbeda dengan jawaban tentatif, bisa sama, tergantung analisis data yang dilakukan. Yang terakhir adalah menerapkan kesimpulan dan generalisasi. Generalisasi ini menyepakati seluruh jawaban umum atau grounded. Jadi kalau tadi itu kesimpulan tentatif, ini kesimpulan menurut kelompok masing-masing. Kalau ini kesimpulan yang disepakati seluruh anggota kelas. Selanjutnya adalah dalam memilih model pembelajaran itu ada beberapa caranya atau prinsip-prinsip yang dilakukan. Yang pertama adalah disesuaikan dengan dimensi pengetahuan atau karakteristik materinya. Materi itu secara umum bisa dibagi menjadi 4. Ada materi yang berjenis faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sebelumnya sudah saya sajikan terkait dengan macam-macam materi. Faktual ini hal-hal yang bersifat peristiwa. Kalau di dalam pendidikan agama Islam misalnya, materi-materi faktual itu ya banyak yang disajikan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu hampir seluruhnya materinya bersifat faktual. Kalau konseptual, misalnya ini bisa berupa prinsip, kaidah, hal-hal yang bersifat paten. Ini bisa atau terdapat yang paling banyak ini ya, Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, itu lebih banyak yang bersifat konseptual. Kalau prosedural, kalau dalam pendidikan agama Islam itu yang bersifat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang bisa diikuti, yang bisa diterapkan. Misalnya dalam pelajaran fikih, tata cara wudhu, tata cara sholat, dan lain-lain itu bersifat prosedural. Kalau metakognitif ini adalah tahapan yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Bisa gabungan dari ketiga jenis materi ini atau bisa bersifat analisis, sebuah pemahaman, tidak hanya mengingat, memahami, menganalisis, juga menerapkan di situ gabungan. Nah, yang pertama dimensi pengetahuan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model. Yang kedua dimensi keterampilan, atau kalau di dalam kompetensi inti itu perhatikan KI 4. KI 4 itu dimensi keterampilan. KI 4 itu ada dua jenis, keterampilan yang bersifat abstrak dan keterampilan yang bersifat konkret. Abstrak ini yang tidak bisa langsung diterapkan atau yang tidak langsung berupa praktis. Kalau di dalam skill itu ini disebut soft skill, ini disebut hard skill. Kalau konkret bisa dilihat, diamati, diterapkan. Ini contoh pemilihan model. Pertama, kita identifikasi dulu kompetensi dasarnya. Dalam pelajaran PAI misalnya, di situ memahami tentang pengelolaan wakaf dengan dalil surat Ali Imran ayat 92 dan seterusnya. Nah, jenis materi ini itu sudah dikaitkan dengan dimensi materi tadi dan dimensi keterampilannya. Hanya lebih cocok di sini discovery learning, menemukan terkait dengan konsep-konsep ini, bisa dari ayat, bisa dari hadis, bisa dari berbagai sumber yang lain.
Kemudian pada KD yang selanjutnya memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang tercantum dalam surat-surat berikut. Ini bisa menggunakan project based learning. Ini karena kelas tinggi dan ini bisa dijadikan project. Misalnya mengkaji ayat-ayat ini terkait dengan tema-tema yang telah ditampilkan ini seperti apa. Nanti siswa membuat laporannya, membuat produk, bisa berupa video atau laporan penelitian terkait dengan ini. Ayat dan hadis ini bisa ditelusuri pada Quran, hadis, dan kitab-kitab. Kemudian terkait dengan tema-temanya, kompetisi, kemudian etos kerja dan lain-lain, ini bisa digali pada sebuah lembaga atau pada sebuah tempat kerja, kemudian dikaitkan antara ayat dengan hasil penelitian atau hasil proyek yang ditemukan tadi. Yang selanjutnya, misalnya materi menghindarkan diri dari pergaulan bebas. Maksudnya yang tercantum pada ayat-ayat berikut ini, itu lebih baik problem based learning, PBL, karena problem based learning ini terkait dengan pergaulan bebas. Misalnya siswa ditampilkan dulu bagaimana potret pergaulan bebas di Indonesia, kemudian siswa disuruh menganalisis itu atau mengidentifikasi itu permasalahannya seperti itu, penyebabnya apa. Kemudian di bagian akhir nanti dikaitkan dengan perspektif ayat-ayat ini sesuai dengan materi. Nah, itu problem based learning. Nah, ini disesuaikan sebenarnya dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Yang selanjutnya adalah TPEG. TPEG itu adalah framework atau kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran. Jadi kerangka kerja atau perspektif atau dasar-dasar dalam mendesain model-model pembelajaran tadi dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten. Teknologi itu ya seluruh fasilitas, seluruh alat, media, sumber belajar itu ya teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kemudian pedagogik ini seluruh cara mengajar, baik metode, strategi, dan lain-lain, juga dipahami pedagogik sebagai bagaimana guru memahami siswa, karakteristiknya, gaya belajarnya, latar belakangnya, itu kategori pedagogik juga. Kemudian konten, materi yang akan diajarkan. Jadi gabungan ketiganya ini disebut TPEG. TPEG ini dikembangkan pertama oleh pakar yang bernama Sulman. Ini pada tahun 1986 yang meneliti tentang pedagogik dan konten. Jadi kaitannya cara mengajar dengan materi yang diajarkan. Itu pada tahun 86. Kemudian dikembangkan oleh Harel pada tahun 2013 yang dilengkapi dengan teknologi tadi itu. Dikaitan antara 3 komponen tadi. Yang terakhir adalah dikembangkan oleh Kohler dan Misra pada tahun 2013 yang lebih sempurna disebut TPEG tadi itu. Nah, kemudian hasil pengembangan dan penelitian para pakar ini diadopsi dalam kurikulum 13, baik dalam perencanaan pembelajarannya maupun dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, komponen-komponen TPEG ini technological knowledge atau kita singkat TK, ini pengetahuan dasar tentang teknologi. Tidak hanya sekedar memahami, tahu, tapi juga bisa mengoperasionalkan teknologi itu. Kemudian komponen yang kedua adalah pedagogi, ya, itu terkait dengan metode, strategi mengajar, dan bagaimana guru memahami karakteristik siswa. Kemudian konten, materi yang diajarkan. Yang saya sebutkan tadi ada beberapa jenis materi. Kalau gabungan technological pedagogic knowledge itu penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran, hubungan antara teknologi dan materi, hasilnya sampai adalah gabungan ketiga komponen ini.
Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada sajian dan kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.